Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jimmy Kalter, NIM 151700485. Mata kuliah Pengelolaan Keuangan Negara, jurusan Ilmu Pemerintahan, Lokal 6C, Fakultas Syariah. Baiklah, di sini saya mencoba menjawab dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, jelaskan definisi keuangan negara, ruang lingkupnya, dan asas-asas pengelolaan keuangan negara. Baiklah, pengertian keuangan negara. Definisi keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara. Berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dinyatakan bahwa pendekatan yang digunakan dalam memutuskan keuangan negara adalah dari sisi objek, subjek, proses, dan tujuan. Ruang lingkup keuangan negara. Ruang lingkup keuangan negara meliputi 1. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mendengarkan uang, dan melakukan pinjaman. Yang kedua, kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum, pemerintah negara, dan membayar tagihan pihak ketiga. Yang ketiga, penerimaan negara. Yang keempat, pengeluaran negara. Yang kelima, penerimaan daerah. Yang keenam, pengeluaran daerah. Yang ketujuh, kekayaan negara dan kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain, berupa uang, surat berharga, utang piutang, barang, serta hak-hak lainnya. Dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara atau perusahaan daerah. 8. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintah dan kepentingan umum. 9. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah. 10. Kekayaan pihak lain sebagaimana yang dimaksud meliputi kekayaan yang dioleh orang atau badan lain berdasarkan kebijakan pemerintah, yayasan-yayasan di lingkungan kementeri negara, lembaga atau perusahaan negara atau daerah. Asas-asas pengelolaan keuangan negara dalam rangka mendukung terwujudnya good governance dalam penyelenggaraan negara. Pengelolaan keuangan negara perlu diselenggarakan secara profesional maupun terbuka dan bertanggung jawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Aturan pokok keuangan negara telah dijabarkan ke dalam asas umum yang meliputi baik asas-asas yang telah lama dikenal dalam pengelolaan keuangan negara, seperti asas tahunan, asas universalitas, asas kesatuan, dan asas spesialitas, maupun asas-asas baru sebagai pencerminan penerapan kaidah-kaidah yang baik dalam pengelolaan keuangan negara. Penjelasan dari masing-masing asas tersebut adalah sebagian berikut. A. Asas tahunan memberikan persyaratan bahwa anggaran negara dibuat secara tahunan yang harus mendapat persetujuan dari badan legislatif maupun DPR. B. Asas universalitas dalam kurung kelengkapan memberikan batasan bahwa tidak diperkenankan terjadinya percampuran antara penerimaan negara dengan pengeluaran negara. C. Asas kesatuan mempertahankan hak budget dari Dewan secara lengkap, berarti semua pengeluaran harus tercantum dalam anggaran. Oleh karena itu, anggaran merupakan anggaran bruto, di mana yang dibukakan dalam anggaran adalah jumlah brutonya. D. Asas spesialitas masyarakat bahwa jenis pengeluaran dimuat dalam mata anggaran tertentu.
tersendiri dan diselenggarakan secara konsisten, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Secara kuantitatif, artinya jumlah yang telah ditetapkan dalam mata anggaran tertentu merupakan batas tertinggi dan tidak boleh dilampaui. Secara kualitatif, berarti penggunaan anggaran hanya dibenarkan untuk mata anggaran yang telah ditentukan. Asas akuntabilitas berorientasi pada hasil mengandung makna bahwa setiap pengguna anggaran wajib menjawab dan merangkan kinerja organisasi atas keberhasilan atau kegagalan suatu program yang menjadi tanggung jawabnya. F. Asas profesionalitas mengharuskan pengelolaan keuangan negara ditangani oleh tenaga yang profesional. G. Asas proporsionalitas pengalokasian anggaran dilaksanakan secara profesional pada fungsi-fungsi kementerian atau lembaga sesuai dengan tingkat prioritas dan tujuan yang ingin dicapai. Asas keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara mewajibkan adanya keterbukaan dalam pembahasan, penetapan, dan perhitungan anggaran serta atas hasil pengawasan oleh lembaga audit yang independen. Asas pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri memberikan kewenangan lebih besar pada badan pemeriksa keuangan untuk melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara secara objektif dan independen. Pertanyaan yang kedua, di sini bunyinya seperti ini. Menyikapi pandemi COVID-19 yang terjadi di tanah air, beberapa kebijakan dikeluarkan pemerintah terkait pengguna pos-pos keuangan tertentu yang dialihkan dalam rangka menanggulangi COVID-19, dimaksud seperti penggunaan dana desa dan pilkada. Misalnya, menurut saudara, sudah tepatkah kebijakan dan langkah yang diambil pemerintah dimaksud dalam perspektif pengelolaan keuangan negara? Tolong jelaskan. Baiklah, di sini saya mencoba menjawab pertanyaan nomor kedua. Menurut saya, terkait COVID-19 ini, di mana kita ketahui virus ini, saudara-saudara, merupakan virus yang berbahaya dan sudah ditetapkan sebagai pandemik oleh Lembaga Kesehatan Internasional atau WHO. Merespon hal tersebut, pemerintah Indonesia sendiri telah melakukan sebagai upaya dengan membuat berbagai kebijakan, yang dimana kebijakan tersebut diantaranya yaitu mengalokasikan anggaran dana desa dan anggaran dana pilkada tahun 2020. Menurut saya, kebijakan tersebut tepat mengingat situasi sekarang yang darurat dan keselamatan masyarakat harus didahulukan daripada kegiatan yang dinilai belum tentu menjadi prioritas pada keadaan sekarang. Pemerintah Indonesia sendiri telah melakukan beberapa upaya terkait penanganan virus COVID-19 ini. Semoga dengan adanya relokasi anggaran dana tersebut bisa membantu mempercepat penanganan COVID-19 di Indonesia sekarang. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Allahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.